Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Animatica to Expert. Ya, aku lupa emot pula. Oke, dan sekarang kita akan lanjutkan lagi map ini. Dan yang di episode sebelumnya kita sudah masuk ke Magic, ya. Dan mungkin episode ini kita akan masuk juga ke Magic. Untuk masalah teknologi itu episode ke depan lah ya, dengan apply energetic, karena kita udah mau masuk ke sana. Dan kenapa aku pengen masuk ke mod Magic ini, karena memang kebetulan dia itu pakai resource yang agak berbeda ya. Jadi biasanya agak jarang itu pakai resource yang meskipun ada, cuman biasanya lebih sedikit gitu. Jadi nggak apalah, kita masuk ke mod Magic aja. Tapi tenang aja, di episode kita udah masuk ke teknologi kok. Dan kita udah berada di tempat yang baru lagi, dan aku pakai armor yang baru lagi. Ini adalah Quantum Suit Body Armor. Dia itu mirip sebenarnya dengan armor yang kita pakai sebelumnya, yang kita dapat dari mob tentu saja. Karena entah kenapa di sini banyak banget mob yang pakai armor ya, armornya pun keren-keren gitu. Dan aku kebetulan dapat yang ini, Quantum Suit Body Armor, yang dimana sebenarnya nggak ada bedanya dengan Nano Suit ya. Cuman bedanya ya dia punya kapasitas energi sampai 10 juta. Dan aku belum tahu bedanya juga sih ya. Dan di sini aku lagi di tempat yang berbeda juga karena aku pengen masuk ke sini. Mungkin kalian juga nyadar ya, ini ada tempat waktu aku ketemu naga tingkat 5 di sini, naga level 5 di sebelah sini, tapi aku ambil ya tulang-tulangnya gitu. Kenapa? Karena aku mau ketemu ini namanya Ancient Shrine, dan ini kebetulan udah mau malam juga. Dan di situ ada gua Cyclops. Hati-hati karena Cyclops ini bisa tiba-tiba one hit itu kalau mau tahu tuh kayak dimakan kepala kita, itu kan ngeri banget ya. Dan aku juga kalian keliling-keliling untuk dapetinnya, aku juga ngambil beberapa resource. Oke, itu menyeramkan. Eh, dan aku dapat ya di cave di macam ravine gitu ya, ada beberapa fish crystal yang mana tahu kita pakai buat nanti-nanti gitu. Dan juga tentu saja aku dapetin ya beberapa ini ya, bawa beberapa bahan yang akan kita pakai, dan juga ada constellation paper yang aku dapati dari ini ya, dari chest-chest yang dari starter kayak gini. Cuman aku pernah bilang di episode sebelumnya kalau aku pengen nyari ini di dekat base, tapi sayangnya aku udah keliling-keliling ya, keliling-keliling di base ini. Kalau kalian mungkin lihat dari episode yang sebelumnya, ini nggak seterbuka ini, banyak yang tertutup gitu. Tapi karena aku udah keliling banyak di off cam buat nyari ini traktor doang, sana yang kecil-kecil itu yang pernah kita temui itu cuman apa ya, nggak ada yang kita butuhkan. Yang kecil kayak gini nih, paling aku cuma ambil chest yang ada di sini buat constellation paper, tapi sayangnya nggak ada kristalnya yang nanti akan kita lihat. Sama aku juga sempat keliling ke atas-atas sini juga ya. Bahkan nggak nemu juga sama sekali. Jadi ya sudahlah, daripada aku mondar-mandir dan akhirnya nggak nemu-nemu. Mondar-mandir tanpa kepastian mungkin kata yang unik. Di sini aku langsung aja ke sini daripada lama, karena ini udah nunggu lama juga waktu aku keliling-keliling sana itu hampir apa ya, udah habis beberapa jam tapi masih belum nemu hal yang bagus. Jadi ya sudahlah. Dan ini ada kebetulan Enderman, tapi aku hati-hati sama Stray. Kenapa? Karena aku lumayan butuh Ender Pearl supaya ya mana tahu buat nanti-nanti gitu kan. Dan aku ternyata masih di ini incer Stray-nya, oke. Dan klikku jebol lagi, oke. Dibuka pakai ya biar ada biar nggak usah dapat nggak usah kena damage. Apa suaranya masih ada? Ada satu lagi, cuman kayaknya nanti aja dah aku urusnya. Itu ada lagi tuh, Dragon Bone atau tulang belulang naga itu masih ada di sana. Jadi ya kita sedikit off track sedikit karena kita ada malam dan ini kebetulan malam juga. Jadi kita bakalan langsung saja ke modnya ya, yaitu Astral Sorcery. Tapi sebelum itu aku mau simpan-simpan dulu. Ini ada dua lagi yang aku dapat ya, Constellation Paper. Aku cuma dapat satu, padahal aku punya looting 3 ya di niku. Oke, dan sekarang aku pengen
makan dulu. Oh, ini menu kita hari ini kita ada asparagus squish. Ini semacam telur tapi ditambah dengan asparagus, onion dan juga keju. Makanya nih tampilannya mirip sama telur gitu, tapi ya ada tambah-tambahnya gitu, ada macam hijau-hijaunya titik-titik. Dan juga ada cherry pie ya. Pie cherry, ada grain sama fruit. Kalau yang ini bisa ngasih hampir semua, kecuali ini dua ya. Persentasinya mirip sih 2 komaan gitu ya. Dan oke. Untuk bisa, nah kenapa aku pengen ke traktor ini ya, spesifiknya bukan traktor yang biasa. Karena di bawah sini itu ada sesuatu yang menarik. Bukan cuma chest, ya ada chestnya di bawah, tapi ada yang lebih menarik lagi yang kita butuhkan ya. Yaitu, ini dia langsung ketemu. Yaitu sebuah ruangan yang terdiri dari kristal ya, atau floating kristal ini. Dan ini yang aku butuhkan untuk masuk ke mod Extractor Key, tapi sebelum itu kita buka dulu questnya ya. Oke, aku sempat ngebuka gate-nya gara-gara aku dapetin aquamarine dari chest-chest gitu. Dan aku dapat aquamarine sama marble ya. Jadi mod Extractor Key ini butuh satu blok yang khusus, dia itu marble. Makanya ini marble dari Extractor Key. Dan semua traktornya itu bakal butuh marble ya, oke. Dan kita juga dapat aquamarine lumayan. Dan ini ada 2 chest yang bisa kita buka. Dan aku dapat paper lagi. Evoria sama Armara ya. Aku sudah dapat ada Evitas, berarti ini semua lengkap ya. Ada Armara, Visio. Kalau nggak salah yang pertama kali itu kita dapat ada 5, tapi aku perlu cek lagi ya. Sama ada satu lagi chest di sini ke belakang. Nyempil, nggak kelihatan. Ada Enderpearl, ada aquamarine lagi, ada bone lumayan sama diamond. Oke. Dan di sini kita butuh kristal ini untuk bisa crafting. Ini jangan dihancurin ya, atau ini kayaknya nggak bisa dihancurin ya. Dan untuk bisa masuk ke sini aku bakal butuh masuk dulu ke, mungkin nih nanti aja aku ambilnya. Ini dia, yaitu Extractor Key. Welcome to Extractor Key. It's a mod magic about harnessing the power of star ya. Mengambil kekuatan dari bintang-bintang, dan dia bisa mengarahkan ke Botania ya. Dan ya cuman gini aja sih deskripsinya, lebih pendek ya daripada yang biasanya. Oke, dan kita langsung dikasih Astraton gratis, thank you. Dan ya kita ada mulai ke Extractor Key ya. Oke, ini adalah buku yang kita butuhkan untuk masuk ke Extractor Key. Kita awal-awal masih ketemunya namanya Discovery. Jadi mana kalau kalian klik atau kalian zoom, kalian bakalan nemuin detailnya ya semua di sini. Kalian bisa baca-baca semuanya dengan lengkap. Ya, nah ini traktornya namanya Ancient Shrine yang kita butuhkan untuk kita jumpai. Dimana ya di tengah-tengah ini ada kristal yang akan kita pakai ya. Oke, kita butuh resonating wand, marble, dan sebagainya. Tapi untuk lanjut kita butuh luminous crafting table ya. Oke, makanya ini aku bawa beberapa resource di sini. Jadi kita butuh bikin yang namanya luminous crafting table. Benar. Langsung aja, mungkin luminous crafting table is used to craft various things in Extractor Key ya. Jadi craft it near one of the crystal found below some Extractor Key tractor. Ini dia. Kalian butuh craft ini di crafting table yang dekat dengan ini kristalnya, floating crystal. Jadi bentar ya. Yang ini, nah resepnya itu adalah ini, crafting table dengan multi marble. Oke, multi marble ini cuma marble dengan ini ya, dengan coal. Harus coal kah? Karena kalau coal aku nggak bawa kayaknya. Mau nggak mau aku sedikit mining mungkin. Padahal aku pikir bisa pakai charcoal, tapi rupanya masih pakai coal, ya sudahlah. Dan ini setahu aku di traktornya nggak ada multi marble ya masalahnya. Jadi mungkin aku bakalan coba bikin dulu crafting table-nya di sini. Dan nah ini dia langsung ngarahin cahayanya ke crafting table-nya. Artinya dia sudah dikasih starlight ya. Tapi sebelum itu aku butuh coal. Tapi gimana cara ininya ya, dapetinnya ya mungkin. Ini ada apa ini? Ice golem.
Oke, hati-hati. Dapat nugget lumayan sama fire charge. Oke, boleh. Dan rupanya udah mau pagi. Ya berarti agak terlambat ya. Kenapa? Karena Atrator Kree ini dia cocoknya itu main malam-malam sih. Karena dia butuh kekuatan bintang ya. Makanya ini sebenarnya mod magic yang lumayan merepotkan. Karena ya aku perlu main malam-malam. Tapi efek-efeknya menarik sih. Karena dia punya partikel-partikel cahaya gitu. Oke, mungkin aku perlu nyari dulu koal sebentar ya. Oke, aku nemu sebuah gua dan di sini aku dapat koal yang kubutuhkan. Aku bakal makan dulu nih, udah lumayan lapar. Bahkan namanya asparagus quiz ya. Ini aku kurang tahu nih quiznya apaan, jadi ya udah kita makan aja. Nyami. Dan kita punya fish crystal lagi, ini entropi ya, atau teridio. Cuman ini masalahnya airnya agak merepotkan. Mungkin aku bakal tutup dulu. Oke, supaya dropnya bukannya ya mau dropnya nggak sampai ke bawah-bawah gitu daripada harus ngambil-ngambil. Oke, satu aja sebenarnya cukup. Atau sebenarnya jangan pakai fortune sih, harusnya pakai ini coal ore-nya. Ini langsung aja kita press ke mana gitu. Mechanical Quizzer. Mungkin aku pengen juga sih bikin yang namanya Mechanical Quizzer supaya aku bisa ngeduplikat ore lebih besar, lebih banyak. Karena ini langsung dapat 6 satunya, bahkan lebih tinggi daripada fortune itu. Crusher 4 ya lumayan dari Atrocitus. Kalau ini cuma 3 ya. Tapi 3 pun sebenarnya udah bagus karena kalau aku kurang tahu sih, cuman harusnya fortune koal itu paling maksimal 3 ya seharusnya ya, seingatku juga. Oke. Dan karena mungkin nggak ada mob sejauh ini, jadi aku bakal mining aja ini. Mana tahu kita butuhkan ya. Oke. Dan ini lumayan banyak nih kristalnya. Sampai 30. Oke. Mungkin aku pengen ini ada charge. Rupanya aku butuh kobalt ya untuk ngemainin charge. Wow. Kalau kobalt itu berarti ya tentu saja kita harus ke nether, tapi ini langsung setelahnya ya, jadi nggak terlalu jauh sih. Oke, tapi aku nggak tahu apakah ya udah kita nggak mungkin sih aku bakal ke sini buat cuman ngambil ini doang charge-nya, padahal sebenarnya ini kita butuhkan ya kalau kita mau masuk ke apply energy stick. Tapi ya mungkin aku bakal nyari lagi lah yang di dekat base itu yang charge-nya ya, bukan yang biasa. Kalau yang biasa ya gampang sebenarnya, cuman copper doang harvest-nya. Dan ada beberapa ya ini coal, ada aluminium. Mungkin aluminium boleh lah aku ambil. Karena mungkin aku bakal jarang-jarang ke sini, jadi kalian aku ambil aja ore-ore-nya yang di sini. Bentar ya. Ini kalau terbang agak susah nih. Oke. Dan aku nggak tahu ya kalau di pagi apakah bisa iron ore-nya lumayan banyak. Aku nggak tahu apakah pagi bisa untuk craftingnya, tapi coba kita cek aja ya. Oke. Kita bakal langsung balik aja. Ini ada yang namanya oil slate dari Thermal Foundation. Ini kayaknya ngasih oil ya, tapi saya nggak terlalu kita butuhkan dulu sih untuk sekarang ini. Ini ada garden lagi nih, namanya Frost Garden. Jadi kalau misalkan di biome es, kita bakal nemu garden yang kayak gini, yang namanya Frost Garden ya. Oke, kita bakal coba kembali lagi ke sini. Aduh, dan aku bakal simpan dulu core-nya di sini ya. Mungkin aku bakalan taruh aja di sini. Oke. Kita bikin dulu cutie marble-nya. Di sini juga ada satu lagi tipe marble, tapi dia bukan dari mod Atrocitor K, tapi dari mod Chisel. Dan kalian bisa nemuin ini di bawah tanah ya. Ada batu yang warnanya putih-putih itu. Nah, itu sampai dipastikan marble, dan tapi sebenarnya bisa diubah jadi marble yang Atrocitor K juga ya. Jadi nggak terlalu masalah sih. Oke, kita bikin dulu cutie marble. Dan mana jalan yang tadi ku tambang? Ini ya, oke. Oke, ini masih bisa. Dan mudah-mudahan bisa di crafting ya. Coba luminous crafting table. Resepinya di mana? Ini dia. Oke, dan langsung bisa di crafting. Nah,
setiap kali kita crafting table dari Atracor ini ya, kita bakalan ada ditulis your vision expand atau penglihatanmu meningkat, dan di sini kalian bakal ketambahan lagi yang namanya exploration ya. Dari mana ini dapati tingkat lanjutnya dari luminous ya. Dan ini bisa kita bawa luminusnya, ini aku bawa juga, oke. Dan mungkin chestnya aku bawa karena chestnya gak mudah di mod ini. Apakah aku bakalan nambang semua ini? Karena mengingat aku bakal butuh marble banyak banget. Mungkin. Sebenarnya aku pernah ngancurin satu traktor tapi yang lebih kecil lagi di sini. Ini awalnya pengen ku bolongin karena aku pikir dia butuh menghadap ke langit. Makanya aku pikir mau dibuka tapi rupanya nggak butuh ya. Mungkin udah lumayan kuat itu dari kristalnya, makanya dia nggak butuh lagi, nggak butuh di ini, nggak perlu ditaruh di apa ya, nggak perlu dibuka lah istilahnya. Oke, dan masalahnya ini adalah masalah inventoryku. Oh ya, aku butuh resonating ini. Oh, resonating one mungkin. Coba ya. Ya, karena kita bakal butuh resonating one juga, kita butuh sesuatu untuk bisa progress ke Atracor Cree ya. Aku hampir lupa. Mana table. Ini entah suara cyclops atau apa ya, ngeri banget suaranya. Oke, dan dia itu cukup butuh marble kalau nggak salah. Ya, ini marble. Marble-nya juga ada versi chisel ya, jadi mungkin menarik kalau dipakai, tapi entah kenapa, tapi gimana ya, mungkin agak langka kali ya didapetin di bawah tanah. Aku kayaknya cuma dapat marble segini gitu. Tone yang selain tone ya, misalnya granit atau andesite tuh agak jarang gitu di sini, entah kenapa. Oke. Di sini ada resepi yang biasa yang pakai talis mundus, tapi kalian juga bisa pakai resepi yang pakai starlight ini ya. Yang dimana resepinya cuma cukup pakai the pole. Makanya ini aku bawa sandi talis mundus, tapi rupanya bisa pakai ini, jadi ya sudah terlanjur ke bawah gitu. Oke. Dan ya, seharusnya kita balik lagi. Untuk apa? Ini resonating one-nya. Nah, nanti akan kita lihat, tapi kita perlu nunggu malam ya kalau mau pakai ini. Karena kita butuh satu lagi hal untuk Tractor Cree ini. Aku bakal ambil dulu bricknya, ini dia. Dan dia itu ada varian-varian lainnya, ada brick, ada yang biasa, ada yang arch, ada apa ini, rune marble, ada pilar, ya. Dan mungkin aku bakal coba ambil sampai PX ku hancur kali ya. Atau mungkin jangan hancur banget sih. Oke, kemudian ini belum ku mining ya, ini. Oke. Dan satu lagi. Dan untuk di lanternnya mungkin menarik kalau aku ambil, coba. Aku butuh coklat ya, karena kalau pakai biasa kayaknya cuma ngedrop apa gitu. Oke, jadi aku ambil aja, ada 4 lumayan. Dan sebenarnya yang biasa atau yang kecil-kecil itu ada ini, dapat satu aja ya. Oke, ini kayaknya mau malam. Ya, udah mau malam. Jadi mungkin kita bakalan, aku bakal simpan-simpan dulu. Masalahnya inventoryku cukup atau tidak ya, kalau misalkan aku masih ngekek. Oke. Dan juga di sini kebetulan ada wolf, jadi menarik kalau misalkan aku ambil satu untukku. Kalian harusnya langsung lihat di map sih ada berapa wolf di sini atau serigala. Jadi mungkin aku mau coba karena kebetulan aku punya bone banyak ya dari chest itu pun masih ngasih bone entah kenapa. Jadi ya aku bakalan coba tim. Oke, dan cukup pakai satu bone aja. Oke. Kamu cukup dermawan sekali. Dan aku bakal ambil dia pakai lasso ya, karena aku bawa-bawa nih lassonya. Oke. Dan karena ini udah malam, jadi langsung aja aku lancarkan aksiku yang aku pengen ini coba lakuin. Karena mungkin aku bakal mainin, jadi bakalan penuh inventory-nya. Jadi ya mungkin aku bakal atur-atur lagi ya gimana ininya. Oke. Jadi, nah kalian bisa langsung lihat ada semacam partikel-partikel yang muncul. Padahal ini masih belum malam banget ya, masih baru malam, oke. Dan di sini ada partikel.
Nah, ini apa? Mungkin kalian penasaran. Ya, ini adalah kita butuh yang namanya ini kan. Ini ada lokasi untuk namanya rock crystal ore yang bisa menghasilkan kita rock crystal ya. Dan ini penting karena kita bakal pakai dia buat craftingnya, termasuk mana pool. Oke, lumayan mahal. Ada yang macam-macam craftingannya. Dan ya makanya ini penting banget. Tapi dan juga kalau salah dia adanya di ketinggian bedrock ya. Jadi aku perlu menyelam lumayan dalam di sini. Jadi mungkin snowboardnya nggak usah aku ambil lah ya. Dan aku langsung aja di down karena kita punya apa ya? Kita punya flight ya. Kita punya terbang. Kita punya ring untuk terbang juga. Jadi tetap kena fall damage tapi aku masih bisa ngedigate aku masih bisa ngedigate fall damage-nya lah karena tinggal terbang aja pas udah mau nyampe tanah ya. Oh, bahkan nggak perlu pakai snowball juga langsung dapat snowball gitu. Oke, dan aku bakal main ini dulu. Mungkin aku butuh torch supaya kelihatan. Jadi ini fungsinya dari resonating wand ya. Tapi resonating wand itu sebenarnya lebih berguna daripada ini. Dia itu bisa dipakai buat menyelesaikan crafting. Jadi kalau crafting table ini itu kalian nggak bisa langsung crafting saja. Kalian butuh selesaikan dia. Ada Minecraft. Minecraft ya bener. Dan mudah-mudahan aku nggak tiba-tiba jatuh ke lava ya. Tapi harusnya sih aman-aman aja ya. Yang ada or-ornya masing aja nggak apa-apa. Mana resikonya aku bakal kepenuhan ini sih. Ada osmium lumayan. Karena aku bakal butuh osmium. Tin mungkin nanti aja dah. Gravel. Oke. Bukan gravel. Apa namanya? Mungkin aku bakalan ambil dulu clay ya maksudnya. Aku bakal ambil dulu air supaya nggak tiba-tiba jatuh ke lava, mati jatuh ke lava gitu. Air, aku nggak bawa air kah? Ya, aku nggak bawa air rupanya. Yaudah. Mudah-mudahan. Tapi jauh ini nggak ada apa ya, nggak ada suara apa gitu. You have visit deep ini ya, oke. Itu dari Tomcraft ya, bukan dari Treasure Crate ya. Dan tadi kayaknya ada cahaya ya, bentar ya. Ada cahaya nggak sih di sini? Ini dia. Kalau kalian tadi di atas tuh kalian bisa ngeliat ada macam asap berwarna putih, partikel-partikel putih nih. Dan kalau kalian ke bawah tanah, kalian bakal nemu ya ini juga yang langsung menunjukkan arahnya ya kemana ininya kristalnya. Dan seperti yang ku bilang dia itu berada di ketinggian bedrock, dalam banget berarti. Ini dia rock kristalnya. Oke. Aku nggak yakin dia bisa dideteksi pakai scanner. Jadi mungkin tapi perlu dicek juga ya. Aku perlu ini dulu dan aku baru nyadar. Rock kristal itu dia nggak bisa didetek. Itu bakalan menjadi masalah. Aku bakalan buang dulu beberapa hal berarti ya. Bentar ya, mungkin ini aku buang aja. Pilarnya butuh nggak ya? Karena aku udah punya lumayan banyak pilar. Ya sudahlah. Direct aja aku buang, oke. Dan karena ini kedetek sama apa ya? Bukan kedetek, keduplikat juga sama Fortune, jadi dia bakal ngasih banyak. Jadi coba kita mining aja. Dan saya cuma dapat satu, oke. Apakah ada lagi? Karena kadang muncul bergerombol, kadang enggak juga. Tapi kalau misalkan lihat dari cahayanya kayaknya nggak ada lagi ya. Jadi ya sudah aku bakalan naik lagi ke atas ya. Mungkin yang lebih kalau mau lebih jelas sih kalian jangan pakai cahaya ya. Tapi karena ya kayaknya udah gak ada lagi jadi ya sudah kita naik aja. Sini ada Minecraft yang menarik untuk dijelajahi. Tapi mungkin aku bakal balik lagi ya untuk ngambil garden yang shaded garden itu. Dan karena mungkin satu aja nggak cukup ya. Pada satu dapatnya nggak cukup sih. Bakal butuh ini masih banyak loh, ini 1 2 3 sana. Kayaknya jangan di sini deh karena nanti kedetek sama Cyclops. Yang ada aku malah metong. Dan tapi di sini aja mungkin ya di sini aja.
Oke, mungkin aku bakalan ambil-ambil dulu sambil aku balik ke base ya. Ya mana tahu ya sampai aku balik ke base juga. Karena sebenarnya nggak mesti di sini sih, bisa di base juga mining ininya, kristal rock kristalnya. Jadi ya aku bakal keep dulu. Nyampe lagi ke base. Karena kayaknya kabar buruknya PX-ku hancur gara-gara aku lupa bawa. Harusnya aku udah bawa ini ya, obsidian sama apa tool station-nya ya benar buat perbaiki ini kalau jaga-jaga rusak gitu. Dan di sini base-nya sudah aku tambahin ini lantainya, jadi sudah mulai lengkap itu. Cuman dindingnya memang masih belum dan aku sudah dapetin satu lagi Dragon Skull. Kalau yang ini aku dapetin di area es ya, tapi yang sini ini aku dapetin dari area panas atau ya area desert ya atau area gurun pasir gitu. Dan kalau kita lihat ya mereka dua itu ukurannya entah kenapa yang fire itu ukurannya lebih kecil ya, sementara yang ini dia jauh lebih gede. Sebenarnya kalau secara panjang mungkin sedikit lebih panjang yang fire. Ini dua-duanya tier 5 ya, by the way, bukan level 5 ya, bukan level 1 gitu. Jadi ukurannya mirip-mirip. Tapi ya ini sedikit lebih panjang tapi dia lebih kurus mungkin timbang ini lebih gemuk gitu. Mungkin dikit lebih masuk akal karena naga yang es kan dia mungkin butuh kulit yang lebih tebal mungkin buat bukan pertahankan sih, buat ya beradaptasi dengan lingkungan es gitu ya. Makanya main besar dia. Dan aku perlu perbaiki dulu niku. Mungkin sambil aku nunggu malam karena ya sekali lagi ini mod perlu nunggu malam dan ini mod progresif juga ya. Jadi aku butuh waktu buat progres ke next-nya. Oh ya, mungkin bentar ya aku simpan-simpan dulu. Ini ore-nya aku taruh di sini, glowstone-nya. Di sini aku juga sudah bikin satu hal, tapi kalian ngelihatnya bukan di sini, tapi di atas sana. Ya. Oh ya, ini juga sudah aku terangi, jadi harusnya nggak akan ada mob yang spawn di sini ya. Mudah-mudahan. Oke. Ini perlu ya karena hancur jadi aku cuma dapat satu rock crystal sayangnya. Kemudian ini kristalnya sudah aku taruh semua di sini. Jadi yang tongkras semuanya ada di sini ya. Jadi aku nggak perlu buka-buka sini. Dan juga tali mundusnya ya. Aku nggak butuh tali mundus lagi. Oke, sini. Kemudian shieldnya mungkin aku pakai aja. Dan aku bakalan coba ambil dulu yang Atrator Keri. Untuk ku bawa di atas ya, ke atas gitu. Oh ya, ore-nya juga belum ku simpan ya. Mungkin selagi nunggu malam aku bakal bikin yang namanya itu. Mudah-mudahan aku nggak sengaja tidur. Karena udah agak kebiasaan gitu kalau malam langsung tidur. Supaya nggak mob pada nggak nge-spawn, agak ngeselin soalnya. Tapi kalau misalkan di atas Keri kan kita perlu main malam-malam ya, kayak mungkin kayak kelelawar gitu, kayak Batman. Oke. Dan aku perlu bawa ini semua ke sini. Jadi ini aku bakal pakai elevator yang kalian pasti udah tahu ini dari mod. Ini mau gerhana enggak deh. Ini dari mod open block dan aku bisa naik ke atas dengan cukup loncat aja. Nah, ini dia. Dan aku sudah sampai ke sini. Dan sini aku udah ngasih platform. Aku pakainya dirt. Karena ya kebetulan aku kebanyakan dirt gitu, jadi aku pakai aja di sini. Dan ya aku udah pasti ngasih grade block. Karena ya aku baru taruh gitu berapa hari, jadi mungkin bakal lambat banget buat nyebar sampai ke ujung sana. Bahkan mungkin sampai di akhir episode aku nggak tahu. Jadi aku bakalan taruh dulu chat di sini. Dan mungkin nggak usah satu chat dulu lah ya. Dan aku bakal taruh semua yang berasal dari Astrator Keri di sini supaya ya aku nggak perlu bolak-balik itu buat ngambil-ngambil. Ada constellation paper, mungkin aku bakal taruh aja di sini ya. Jadi aku bisa naruh semua constellation papernya di Astra Tomb.
Dan constellation paper ini buat kalian yang penasaran, kalian bisa klik kanan dan kalian bakal ngelihat ada konstelasi bintang di sini. Ya, ini namanya konstelasi, jadi ada bintang-bintang yang dihubung-hubungkan. Dan yang di bawah sini aku asumsikan adalah fase bulan tempat konstelasi ini ada ya, coba. Tapi nggak bisa aku pastikan sih karena ya aku malas ngecek juga sih. Oke, ada Visio, ada Persio, ya bintang ya, kayak gini itu. Tapi ini sama semua kok fase bulannya. Ya, mungkin ada yang lebih langka lagi. Armara kalau nggak salah langka ya. Enggak sih, oke. Jadi ya intinya semuanya di fase, pokoknya itu lambang fase bulan lah istilahnya di situ. Ya nggak repot. Ini kayaknya aku perlu rendercang nggak ya? Oke, mungkin gini aja mungkin. Oke. Dan juga, oh ya, sekali lagi mungkin aku perlu bawa ini ya supaya aku bisa dapetin ininya. Luminous crafting table-nya aku taruh di sini ya. Oke. Dan aku bakal taruh di sini, tapi sebelum itu aku bakalan bikin dulu strukturnya ya. Oke. Jadi untuk lanjut ke ini, aku nggak tahu sempat nggak ya kayaknya nggak sempat sih buat bikin tadi mechanical quizzer-nya. Tapi nggak apa. Jadi untuk crafting altar yang lebih lanjut selanjutnya, aku butuh bikin satu struktur. Nah ini dia. Makanya aku perlu naruh dia di ada bolong besar banget di sini. Ini tuh buat naruh strukturnya ini ya. Karena mungkin aku nggak bakal butuh dirt di tengah, itu bakal boros banget ya. Cukup di ujung-ujung aja. Dan cara craftingnya ya gini, kalian cukup ikuti aja strukturnya. Kalian kalau misalkan upgrade kalian nggak butuh struktur ini sih. Kalau kalian taruh luminusnya di mana-mana pun juga bakalan tetap ke crafting. Lebih tepatnya berubah ya menjadi yang starlight ya, starlight altar. Tapi karena kita butuh struktur ini, mungkin aku bakal langsung aja ya. Karena mungkin aku bakal butuh coal gua. Ini kalian bisa ngeliat langsung nih semua bahan-bahannya di sini totalnya. Jadi aku butuh 2 coal buat ku ubah 2 coal ya. Tadi 1 udah. Ini bone-nya perlu ku simpan dulu. Dan si body ini, si wolf ini aku bakal taruh dulu di sini ya. Mungkin aku bakal taruh di sini aja. Oke. Di sekitar sini ya. Di sekitar ya tempat aku biasanya tempat aku biasanya bekerja, crafting gitu. Dan aku bakalan naik dulu. Oke, dan kita bikin dulu strukturnya. Yep. Seperti biasa. Jadi ini multi block juga ya modnya. Aku bakal butuh ini. Tim marble. Aku bakal butuh 4 pilar. Sebenarnya tingkat pertamanya aku udah lumayan hafal gimana cara buatnya. Tapi untuk yang tingkatnya lebih tinggi mungkin agak susah aku hafalnya. Jadi ini butuh 24, kemudian ini butuh butuh 21 ya. Ya. Ini butuh 7 kali 4 ya karena dia di sekitar sini. Dan 8 ini jumlahnya sama ya. Cicak marble sama ini aku kurang 4 ya. Oke, kalau mau bikin ini cukup di crafting saja seperti biasa. Ini marble yang biasa ya, jangan pakai ini. Ini marble yang biasa. Kalau mau bikin ini kalian ada resepnya semuanya, jadi tenang aja. Seperti biasa aja sih resepnya kayak gini, yang brick, ini yang pilar, ini yang art, ada yang rune, oke, dengan cicak dan marble-nya, oke. Dan kita bikin aja dulu. Hujan. Tapi kayaknya hujan bakalan jadi musuh juga untuk Astrator Kree karena apa ya, langitnya jadi agak tertutup gitu ya. Tapi aku nggak tahu apakah ini masih kelihatan. Tapi harusnya sih masih ya kelihatan. Jadi aku tetap bisa mining. Oke. Sekarang aku bakalan bikin dua strukturnya kayak gini ya strukturnya. 7 di samping. Aku bakalan bikin agak meninggi. Ini 11 kali 11 ya. Oh ini 9 kali 9 nih. Berarti ini harusnya 9 kali 9. Ini aku belum taruh dirtnya di sini. Oh ini masih 2. Oke nggak apa, di sini aja.
Aku lupa karena yang pertama itu masih 9 kali 9. Kalau nggak salah ini yang di sesudahnya itu udah 11 kali 11. Jadi aku bakalan bikin dulu yang 9 kali 9 ya. Berarti ini kayak bentar. Gimana sih apanya? Ini ya. Ini tengahnya di sini. Oke, berarti kayak gini. Kemudian aku butuh pisau. Ini boardnya singkirin dulu. Ini. Kemudian seperti ini. Jangan malah taruh di bawah. Ini ada mod, aku kurang tahu nih mod apa, tapi kalau misalkan kalian lihat di crosshairku ini ada kayak kurung siku 2, itu artinya dia bakal ditaruh di bawah ya, yang dimana ya sebenarnya berguna, cuman belum sekarang mungkin. Untung aja aku bisa terbang, jadi aku bisa ambilnya. Dan ya, aku sudah agak ngalah ya. Dan ya, aku bisa balik lagi sini. Kayak gini, ini 7, kemudian ini lagi. Bukan di sini, Deng. Di sini. Di dalam. Oke, di sini. Biasanya aku mulainya dari tengah ya, bukan dari pinggir, tapi nggak apa-apa. Pilarnya, ini menarik karena kalau kalian lihat pilarnya ini kayak ya pilar biasa ya, cuman kayak blok meninggi aja. Tapi kalau kalian klik 2, dia bakal masih ada macam tatakannya gitu ya. Jadi ya menarik sih karakternya. Ini 2, kemudian 1 di atas. Ini 2, kemudian 1 di atas. Oke. Dan kemudian aku butuh marble ini, brick. Dan tengah 1 di sini. Dan gitu juga yang di sisi lainnya. Ini hujan mungkin agak ngalek-ngalek kali ya, karena ini partikelnya agak mengganggu mungkin. Oke, dan juga sisanya itu tinggal cuci marble di tengahnya ini. Oke. Ini marble yang agak gelap gitu. Bukan gelap lagi, ini hitam. Cuci marble. Dan altarnya bakal taruh di tinggi tengah. Dan oke, karena aku di atas, jadi dia bakal langsung full ininya, sunlight powernya. Tapi sayangnya ini nggak ada bintang-bintang ya. Jadi, dan aku bakal butuh ini dulu. Rock kristalnya dulu. Jadi aku bakalan ambil dulu rock kristalnya. Mudah-mudahan ada di dekat sini. Aha, ini dia. Langsung ketemu di depan mata kita. Oke. Mungkin aku nggak usah, karena di dekat base juga. Jadi aku bakal langsung aja. Oh, mungkin karena hujan juga, jadi hang gliderku agak merosot gitu ke bawah. Jadi cukup realistis sih. Jadi kalian bisa ngeliat dia lebih lebih merosot, lebih ke arah bawah itu ketimbang yang biasanya. Dan aku bakal mainin dulu ke bawah, dig down, dan aku bakal taruh dulu torch. Aku bakal butuh lebih banyak torch sedikit. Sip. Dan ya aku seperti biasa bakal mainin dulu. Oke, dan ini adalah yang terakhir. Aku udah dapetin, ada satu langsung dapat 4 gitu. Harusnya kayak gini nih, dapat 4 langsung daripada cuma dapat 1 tadi. Agak kurang hoki. Oke, dan aku bakalan naik dulu pakai flying quid, meskipun dia cuma sementara, tapi aku masih bisa naruh blok di bawah ya. Jadi ya bisa tetap naik itu. Dan juga kalau kalian nyadar tadi di kristalnya itu ada macam atribut ya di kristal-kristalnya, coba. Oke, ini dia, ini keluar juga. Aku udah mainin 2 ya, tapi masing-masingnya langsung dapat 4, jadi sangat-sangat value. Dan aku perlu simpan lagi. Aku lumayan sih dapat ore lumayan banyak di bawah sana. Dan ya, dari aku juga sempat ngambil dari dan aku juga pernah ketemu Bleach, entah kenapa entah di antah berantak kayaknya itu ya. Di desert atau di mana gitu, aku agak lupa. Dan loot yang aku ambil itu dari sini, ada sebuah camp dan ada villager dan juga ada chest di sana. Jadi aku ambil aja beberapa hal sini. Ini ada ngasih makanan yang masih hangat gede banget, sama saturasinya juga.
Tapi sayangnya dia nggak ada nutrisi, jadi mungkin dia cuman ya nambah-nambahin hunger aja ya. Oke, dan juga aku bakal makan dulu cherry pie ku. Dan ya kita udah habis makanannya, jadi mungkin aku bakal makan lagi ya di tengah-tengah episode. Bikin makanan lagi ya di tengah episode. Oke, dan juga ini 4 yang aku dapetin tadi. Aku tadi sempat bilang kalau aku apa ya, kalau rock kristalnya ada atribut. Jujur aja aku kurang tahu sebenarnya tentang atributnya karena emang agak jarang dipakai. Jarang karena ini agak apa ya, udah tier yang lebih tinggi kalau kalian mau pakai atribut ini. Tapi kalau di apa pemula sebenarnya nggak terlalu butuh ini banget. Tapi yang penting aku butuh yang statnya nggak terlalu bagus gitu ya. Lebih tepatnya di purity sama cutting ya. Kalau size mungkin nggak masalah ya, karena size itu kalau nggak salah itu bisa ditingkatin. Jadi cuman ya paling purity sama ini ya, paling ini. Yang bakal kita pakai buat apa? Buat crafting, karena crafting bakalan makan rock kristalnya. Ini juga dua di bawah 30%. Oh, ini juga bawa sampai hampir 20%. Oke, jadi kita ambil aja, pakai aja nanti. Yang nggak terlalu kita apa ya, nggak terlalu bagus gitu bakal aku taruh aja di sini ya. Sementara ini purity-nya masih bagus gitu. Oke, ini dua juga potensial buat kita ambil, tapi nanti aja. Oke, jadi sebelum itu aku butuh, bahkan di siang hari dia masih masih punya starlight lumayan. Jadi, yang pertama, oh ini rocket top juga, found rare linear bedrock ya. Nah, kalian bisa crafting macam-macam ini, tapi yang penting itu kita butuh ini, namanya light well. Ini adalah tempat buat nge-produce liquid light, liquid starlight yang nanti akan kita lihat lah ya. Liquid starlight kita butuh. Aku belum ngambil lagi aquamarine ya. Mungkin aku bakal langsung aja ambil dari quest yang gate dah. Kalau gitu. Oke, thank you very much. Dengan marble dan aquamarine-nya. Untuk light well, ini dia. Cara bikinnya, mungkin aku bakal bikin dua. Nggak terlalu susah sih. Butuh root marble sama chisel. Dan juga rocket toy di tengah. Oke, kita bakal langsung aja bikin dua berarti. Aku belum nemu, enggak sih, aku belum mining itu rune ya, jadi nggak apa-apa lah. Kita bakalan bikin 223 tuaga 3 ini. Dan untuk rune-nya kita butuh ini satu chisel sama ini ya, aku butuh dua sih. Oke, ini dia. Dan kita simpan dulu, kita bikin light well di sini ya. Di sini. Oke, seperti biasa. Nah, kalau mau menyelesaikan craftingnya, kalian butuh klik kanan, luminous crafting table-nya, boom. Nah, dan dia bakalan langsung menyelesaikan craftingnya sampai ada suara-suara gitu ya tadi. Karena kita nggak tahu ya, mungkin bakal butuh gitu. Jadi aku bakalan crafting 2. Oke. Dan kita bakal butuh lumayan banyak aquamarine. Dan cara buat transfer liquidnya ya. Aku belum belum ngambil buat cara buat transfer cairannya. Jadi mungkin aku bakalan buat dulu sebentar. Aduh. Jadi aku bakal simpan dulu beberapa hal. Mungkin aku bakal taruh dulu di sini kali ya. Di sini, oke. Nih. Oke. Dan aku perlu fluid transfer. Untuk transfer fluid. Kira-kira apa ya yang cocok? Ada fluid duct dari thermal expansion. Kemudian thermal dynamic ya, bukan expansion. Kemudian ini dia plug duct. Nggak terlalu sulit sih, butuh copper 2 yang plate. Tapi kita butuh serponya. Oke, jangan yang harden, yang biasa aja juga bisa sih. Ini makan 2 karena apa ya? Karena kita butuh 2 ya. Tapi dia langsung crafting 2 ya, aku lupa. Atau pakai retriever, tapi ini belum pernah aku pakai sih kalau retriever. Pakai Eye of Ender. Lumayan repot. Ada dari mekanisme bisa, atau pakai ini. Mau nggak ya aku pakai transfer fluid? Boleh kali ya pakai ini. Karena ini juga nggak sesulit itu, butuh redstone sih. Tapi lumayan mudah sih seharusnya. Oke.
Berarti ya udah pakai Terra Utilities saja yang paling gampang dan paling murah mungkin ya. Kita butuh ini ya. Aku punya nggak sih? Networknya harusnya masih ada, cuman aku lupa taruh di mana. Apa kabelnya? Mana kabel? Oh, ini dia. Network kabelnya mana di sini? Harusnya di sini ya. Buat kita crafting. Oke, kita butuh redstone block tadi. Ini. Oke, kemudian mana fluid transfernya? Aku perlu ini. Bukan ini, tapi ini. Kita butuh tone slab ya. Oke, oke. Modku ini lagi rusak lagi. Oke, transfer pipe. Lanjut ke bucket. Aku butuh plate, tapi nggak apa kita pakai bucket yang kita ada aja. Oke, sip. Dan kita bakalan langsung transfer dia ke satu tank. Aku mungkin pakai tank yang biasa apa ya? Dari mekanisme atau dari mana ya? Ada drum dari Ether Titik kalau mau. Bentar ya. Ini portable tank. Bisa juga. Resepnya nggak berapa susah sih. Dan nampungnya sampai 32. Cuman buat satu doang. Ada yang dari fluid apa ini? Oh, ini versi upgrade ya. Pakai aluminium plate. Atau yang dari ini. Kalau mau. Tapi basicnya aja pakai enriched. Kalau biasanya ini ya pakai enriched tapi di upgrade gitu ya. Ya, oke. Karena biasanya pakai redstone kan kalau kalian ingat. Drum tapi ya udah kita pakai terrotatis saja. Oke, dan udah mau malam lagi aja ya, cepat juga. Bukan redstone, bukan coppernya tapi ironnya dia. Oke, yang aku bikin jadi servo dan kita bikin tank, portable tank. Ini kayaknya belum pernah kalian lihat ya, portable tank ini dari thermal series juga, thermal pension juga ya rupanya. Oke, dan dia nyimpan fluid yang lumayan banyak. Dan aku bakalan perlu ini. Ini aku perlu taruh di bawah ya, agak repot ini. Aduh, bentar ya. Nah, ini pentingnya kalau mau pakai ini crosshair karena dia bisa ditaruh di bawah blok gitu. Tanpa perlu turun-turun ke bawah pakai air apa segala macam. Oke, dan aku perlu taruh ini. Dan aku tinggal naruh antara aquamarine atau rock crystal. Tapi mengingat rock crystal itu mahal, jadi agak bodoh kalau pakai rock crystal. Jadi aku bakal pakai aquamarine yang lebih mudah dan ya dia bakal ngasilin yang namanya liquid starlight ya, yang kalian lihat sini. Tapi dia bakal langsung ditransfer ke sini. Dan apa ya? Dia itu agak random sih kalau pakai aquamarine. Kalau crystal tahu. Tapi kalau aquamarine dia itu kadang cepat hilang, kadang enggak, kadang cukup lama gitu baru dia hilang. Jadi dia agak random gitu. Oke. Nah, untuk apa starlight-nya? Dia bisa dipakai juga buat crafting. Coba kita bakalan craftingnya starlight ya. Starlight crafting altar aja. Ini butuh rock crystal. Ada liquid starlight bucket. Nah, ini yang kita butuhkan. Sama ada nitor ya. Ada marble pillar sama ini. Oke. Kita butuh pilar sama cicak kalau nggak salah ya. Ya benar. Satu ini yang dimana mungkin aku bakal ambil aja yang inilah. Karena dua-duanya di bawah 30%. Dan nitor yang artinya aku harus ambil di bawah. Meskipun di sekitar base gak ada mob tapi yang sekitar-sekitar ini masih ada ya mobnya. Jadi aku nggak terangin sampai ke luar-luar rumah banget gitu ya karena ya gila aja gitu. Dan juga nih aku lupa harusnya aku kasih penerangan ya. Masih ada FTP-nya, jadi masih bisa aku pakai. Oke. Thank you. Jadi oh ya F7 ya emang sih. Tadi ngeterangin base juga pakai ini F7 overlay. Dan juga ini udah berapa bucket? Udah satu bucket lumayan. Aku bakalan ambil dulu satu bucket lagi, gak apa-apa lah. Aku bakalan bikin dulu plate-nya, iron plate 3. Apa lagi modku? Oke. Sorry. Dia. Dan aku bakal naik lagi.
Dan aku tinggal bikin bucket. Oke, dan kita bakalan ambil dulu bucket ini. Selesai questnya Liquid Starlight. Mana Astral Sorcery. Kalian juga bisa bikin yang namanya Looking Glass ya. Kalau mau ngeliat ke langit, nanti bakal kita crafting. Oke, ini udah penuh, jadi aku bakalan langsung aja bikin ini. Oke, ini dia pakai ini Thor, makanya kita perlu ke Thaumcraft dan Rock Crystal ya, yang aku pakai Liquid Starlight dan marble-marble-nya, dan kita bakalan klik kanan dengan Resonating Wand seperti biasa. Boom. Oke, dan benar setiap kali aku upgrade juga, aku bakalan dapat Expansion Vision Attunement. Oke, dan ya, tambah lagi Attunement. Dan tentu saja makin banyak hal di sini. Macam-macam yang bisa kalian baca juga semuanya seperti biasa. Dan Liquid Starlightku, oke, ini untungnya belum hancur ya, ini 2 kemarin ya. Oke, dan apa lagi? Oh ya, tadi aku pengen bikin ini Looking Glass. Ya, ini bucketnya masih ketinggalan, oke. Dan juga ini juga alasan kenapa aku lupa bilang ya, ini alasan kenapa aku taruh dia ke atas. Dia ketinggian 200-an. Karena makin tinggi kekuatan starlight-nya atau kekuatan bintangnya itu makin besar juga. Makanya di sini kalian lihatnya sampai penuh-penuh. Bahkan di siang hari pun masih lumayan tinggi ya, meskipun nggak penuh. Tapi udah sangat lumayan, berarti bisa dipakai buat macam-macam. Hampir semuanya berarti udah bisa langsung di crafting ya. Oke, sekarang kita butuh looking glass. Looking glass kita butuh gold 1. Mungkin aku ambil beberapa deh ya goldnya. Sama glass pane kalau nggak salah. Tapi glass pane-nya itu agak beda. Bentar ya. Yaitu glass lens namanya. Kita bisa pakai Starlight Infusion, tapi ini butuh tingkat yang lebih tinggi. Atau Luminous Crafting yang dimana rupanya cara craftingnya repot. Mirror Glass. Mirror Glass Quicksilver. Aku tahu gimana caranya Quicksilver, tapi kalau Mirror Glass ini kayaknya lebih ribet. Aku perlu masuk lebih dalam ke Thaumcraft, oke. Berarti mau gak mau kita nggak bisa ngelihat konstelasi ya. Sangat disayangkan. Oh ya, ini belum diselesaikan ya. Karena kayaknya aku perlu ambil dulu ini. Ambil dulu ini. Oke, baru dia mau selesai. Ini dia. Dan oke, sama juga loot chest semuanya. Dan kayaknya aku bakal nanti ambil ya. Mudah-mudahan nggak lupa lagi. Lupa terus dari tadi ngambil lootnya. Oke, ini juga ada linking tool. Yang ini juga lumayan penting karena dia bisa buat ngelinking kristal kemanapun. Tapi karena mungkin kita belum ada kristal ya yang bisa kita bikin sendiri. Iya, ini floating kristalnya bisa kita bikin sebenarnya. Ya kayak gini. Tapi kita butuh celestial altar yang dimana ini tingkat selanjutnya ya celestial. Ada tambahan 2 slot lagi di ujung pojok sini. Kalau yang ini cuma 1, tapi yang ini sampai 2. Ada luminous powder, resonating gem, tadas sama luminous ini. Oh ya, ya kita butuh linking tool bener. Karena aku baru ingat kita butuh ini. Ini dia Starlight Metal, Star Metal Ingot. Tapi kayaknya aku perlu balik lagi ke sana shrine-nya. Jauh ya. Dan repot kan. Tapi nggak apa kita crafting aja karena mumpung bisa kita crafting karena gampang. Tapi kita butuh rock crystal lagi ya. Mungkin ya udah ambil aja yang ini lah. Kita habisin aja nggak apa. Kita bikin aja semuanya gampang dan kita langsung klik kanan. Kali ini kayaknya ada kayak titik-titik di sini ya. Jadi kalau di lama ya. Muncul linking tool. Dan untuk bisa prakteknya aku perlu ke sana ya lagi. Tapi kayaknya nggak akan ke episode ini. Jadi aku simpan aja dulu. Dan tadi aku mau ngapain kok aku lupa. Oh ya. Ada beberapa hal lagi yang mungkin menarik untuk dilakukan di Astral Sorcery kalau misalkan memang kita ke Astral Sorcery buat masuk ke ini ya, ke Botania.
Yang dimana kayak untuk masuk ke Botania kita kayak nggak butuh terlalu banyak. Ya kita butuh luminous. Oh ya, by the way, kalau mau crafting ini kalian nggak perlu ke luminous, cukup yang lebih tinggi aja, ke sini juga bisa. Ke yang lebih tinggi lagi celestial bahkan bisa, jadi nggak perlu pakai luminous banget. Jadi aku nggak perlu balik lagi atau pakai ini. Pakai ini bisa nggak ya crafting, tapi kurang tahu sih. Tapi ya nggak perlu balik lagi ke sana buat crafting ini doang ya. Jadi harusnya bisa langsung ke crafting ya sekarang. Tapi nanti saja mungkin. Oke. Dan juga ada macam hal yang bisa kita pakai di sini. Ini like well, ini stone aku kurang tahu. Ada grindstone. Grindstone ini ya supaya namanya ini harusnya buat ngegrind ya. Tapi kalau nggak salah ya dia ada change to double output. Jadi mirip sama grindstone biasa. Cuman dia bisa buat tar metal juga. Nah, tar metal ini salah satu komponen penting kalau kalian mau naik ke tingkat lebih tinggi ya. Ini harusnya bisa di-craft pakai cara biasa sih ya, nggak perlu dipakai grindstone. Jadi sebenarnya nggak wajib juga untuk kalian bikin. Kemudian ini yang penting juga kalau kalian mau kalau kalian ke sini, yaitu kalian bisa bikin yang namanya ini bukan ritual pedestal ya. Aku pengen bikin yang namanya ini karena ini menarik juga. Apa namanya? Ini dia Starlight Infuser. Karena dia itu bisa ngeduplikat ore loh. Aha, ini dia. Diamond dapat 4, Emerald dapat 4. Daripada mining bahkan pakai fortune pun dapatnya paling maksimal mungkin 3. Itu pun nggak selalu. Iron dapat 3 langsung. Bahkan lebih bagus daripada mechanical quasar. Cuman masalahnya dia itu makan starlight, liquid starlight ini. Dan ya benar kan dia hilang. Aquamarine-nya dia hancur udahnya, bukan hilang. Jadi kalau mau di ini lagi, mau diisi lagi, kalian butuh naruh lagi aquamarine-nya. Harusnya sih bisa diotomatiskan, tapi nanti saja. Karena aquamarine pun juga harus ya harus ku ambil dari kalian harusnya udah pernah ngeliat ya di beberapa episode ke belakang ketika aku mungkin ngambil clay atau ngambil sand atau gravel gitu, ada semacam ore yang tapi ore-nya itu bukan tone ya, bukan pakai tone tapi pakai sand, yaitu namanya aquamarine. Tapi karena aku nunggu fortune makanya aku belum mining ya waktu itu ya. Karena lebih untung kalau pakai fortune ketimbang ya mining biasa, meskipun kayaknya dapatnya lebih banyak juga sih. Mirip redstone sama lapis lah, kali mining dapat berapa bahkan tanpa fortune. Tapi tentu saja dengan fortune dia lebih ini lagi, lebih banyak lagi hasilnya. Oke. Dan ya dia makan ini, si Starlight Infusion dia makan liquid Starlight. Jadi sebenarnya nggak terlalu sih, tapi bisa kemakan. Jadi mungkin kalau mau diotomatiskan sulit. Meskipun bisa ya, kalau dibilang mah. Kalau masalah otomatis semua harusnya bisa. Sama kalau misalkan mau upgrade ini, kalian butuh traktor lagi saja. Wow, dia bahkan butuh Tomium lagi, butuh ke Blood Magic dulu, baru bisa naik dulu ke Celestial. Dan traktornya itu adalah seperti ini. Jadi 11 kali 11 dan bentuknya lebar begini ya. Kalau yang sebelumnya ini yang hitam ini agak nanggung gitu. Tapi kali ini dibikin semuanya hitam aja kalian. Oke, nice. Dan tentu saja tier yang lebih lanjut lagi itu butuh lebih lagi ya. Nggak cuma ini aja. Ada juga attunement ini menariknya nih kalian bahkan dia lebih lebar lagi 19 kali 19 hitam semua karena ada hal yang dibutuhkan makanya dia butuh lapangan selebar ini ya, ada hal yang dia butuhkan gitu ya, yang dimana dia itu bisa nge-attune atau apa ya istilahnya apa sih bahasa Indonesia attune itu, yang intinya bisa mengatur-ngatur rock crystalnya ini. Kalian lihat ada yang namanya attune rock crystal. Nah ini adalah rock crystal yang udah di-attune pakai ini nih. Ini dia dengan konstelasi tertentu ya. Konstelasinya pengen ku kasih lihat sih di langit dengan menggunakan teleskop ini, looking glass sama teleskop. Tapi sayangnya karena aku baru lihat resepinya, jadi sayangnya belum bisa aku tunjukin. Mungkin di kapan-kapan aku bakal nunjukin, karena aku bakal masuk lebih dalam ke Thaumcraft.
Karena objektifku itu cuma masuk ke Nihilo ya, jadi sebenarnya nggak perlu masuk lebih dalam, kecuali ada hal yang harus banget memungkinkan untuk masuk lebih dalam lagi ke ini ya, ke Astrator Creek, ke Tongkrab, ke Botania dan sebagainya. Dan karena mungkin episode ini nggak bakalan apa ya. Oke, dan karena mungkin episodenya bakalan singkat kalau misalkan aku nggak tahu ya, karena mungkin bakal banyak skip di episode ini. Aku balik ke base, kemudian mining dan tadi sempat mau nyari core ore dulu. Jadi ya mungkin aku bakalan akhiri episode ini dengan coba bikin mechanical quizzer mungkin. Karena kebetulan aku sempat dapetin sebenarnya udah dari beberapa episode yang lalu, jadi aku dapetin yang namanya ini Mandrill Sapling. Jadi rupanya ada emang, nggak perlu harus kita crafting Mandrill Saplingnya, dan aku belum taruh rupanya. Oh ya, ini juga ada slime sapling. Ini aku lupa kasih nunjuk juga dari beberapa episode yang lalu. Kalau ya aku ngambil saplingnya dan aku taruh di sini ya. Aku perlu taruh dulu sapling ini sini, sekitar sini. Ini harus agak besar karena apa ya? Sebenarnya pohonnya biasa aja, cuman bagian bawahnya itu agak lebar gitu kayunya ya. Jadi ya sudah aku lebarin aja. Mungkin aku bakal ambil dulu ini. Mudah-mudahan nih episode-nya mudah-mudahan episode-nya nggak kepanjangan ya, gara-gara ending ini ya, mudah-mudahan. Tapi ya episode ini emang dari tadi sih panjang-panjang terus sih, berapa jam gitu. Oke, dan aku perlu makan dulu karena udah mulai kekurangan ininya. Bukan di sini, kekurangan mana aku simpannya. Ini aku simpannya di sini ya kalau salah. Oke. Ini dapetinnya dari saplingnya ya, dari ininya, makanya ada ngedrop. Tadi aku simpan apa coba? Oke. Nggak sengaja, ya udahlah, nggak apa. Oke, aku bakalan bikin dulu. Apa ya? Aku belum kepikiran nih mau bikin apa masalahnya. Ini ada vegetable, ada carrot juice di sini. Oke. Ada berapa yang kutandai? Mau nggak ya? Bikin cornbread. Ya, ini dia bikinnya langsung ini. Ini juga menarik sih, tapi dia kebikinnya langsung 3, jadi mungkin aku bakalan upgrade lagi. Oke, mungkin gimana ya? Atau breakfast burritos. Ya, ini juga menarik sih breakfast burritos. Oke, kita ambil aja. Mungkin dia hampir semua penuh kecuali fruit ya, atau buah-buahan. Jadi kita bakal ambil aja 3,5. Oke. Jadi breakfast burritos ini kita butuh pork chop ya, yang dimana aku sempat dapetin dari village kalau nggak salah, daging babi. Buat kalian yang muslim mungkin ya nggak akan suka sih, tapi ini cuma game sih, jadi nggak terlalu masalah. Tadi aku butuh apa tadi? Corn ya, karena kita butuh corn untuk bikin tortilla ya. Emang tortilla butuh ini ya, butuh corn, nggak bisa pakai tepung biasa gitu. Oke, cornmeal. Kemudian kita bikin tortilla. Tortilla ini dia. Kemudian kita bikin butternya juga. Biasanya kita butuh heavy cream, butter, bukan ini, butter, dan harusnya semua ada siap. Potato ada ya di sini. Jadi kita tinggal bikin aja burrito. Apa ini? Mana? Tadi aku sempat ngeliat, ini dia, breakfast burritos. Dan kita butuh fruit sekitar 3,5 ya. Jadi aku perlu ngatur dulu. Apa ya, buah-buahan, apple juice, tapi ini masalahnya kalau dibikin apple-nya sendiri itu udah gede, tapi kalau di sini malah dikurangin. Oke, cherry aja dah. Kita belum bikin cherry ya rupanya. Oke. Tapi kayaknya aku perlu ngambil cherry lagi di sana, di situ. Kemudian apa lagi ya buah-buahan yang kita butuhkan? Fruit punch, emang aku belum pernah bikin ya. Oke, mungkin kita coba bikin aja. Harusnya udah pernah aku makan, tapi kayaknya bukan yang ini ya, tapi yang jus mungkin ya.
sama cherry ini, oke. Bolehlah cherry jelly. Yap. Dan seperti biasa aku perlu ngambil cherry lagi di sana. Harusnya ada pada tumbuh-tumbuh sih karena belum pernah aku ambil lagi. Oke, ini dia. Kalian ya nunggu hungernya biar lapar gitu. Ada satu lagi tahu pohon cherry di sini. Jadi lumayan banyak cherry-nya. Ada 5. Ya nggak terlalu banyak sih. Kalau salah cherry lagi tapi itu apple ya, bukan cherry. Jadi ya kita bakalan pulang aja. Nggak terlalu jauh sih. Oke, coba kita bikin mechanical creature-nya ya. Kita makan aja. Boom, langsung ngasih banyak banget saturasi. Dan aku belum naruh cheat-nya ya. Bentar ya, aku taruh dulu. Bukan cheat-ku, tapi cheat-nya. Oke. Dan aku bakal makan ini ya, cherry ini sama fruit punch ya. Oke, tidur aja. Karena untuk Atrasor Cree kita tunda dulu ya. Sampai mungkin kita butuh Atrasor Cree lagi. Dan kita bakal bikin ini. Nah, sebenarnya nggak ada mod yang memerlukan kita untuk masuk ke Integrated Dynamics seingatku. Gate-nya pun nggak ada. Tapi entah kenapa dia dimasukin aja di mod pack ini. Tapi ya sudahlah, kita bikin aja. Karena ini adalah salah satu cluster untuk ore yang terbaik ya, bisa dibilang. Karena ngasihnya sampai duplikat 3 potensial ya. Dan 2,5 lah mungkin kira-kira. Oke, dan kita butuh lumayan banyak iron untuk wizardnya. Ini dia. Karena resepi biasanya itu nggak segininya mechanical wizard. Aku lupa apakah pernah aku tunjukin atau belum ya resepinya. Untuk yang biasa. Kita butuh tick lagi, kemudian ini. Yap, 3 wizard. Battery, nah ini bakal tantangan juga nih battery ini. Sebelumnya aku butuh redstone block. Kemudian quarterlife mineral kita butuh ini 9 ya. Berarti 24 untuk satu battery. Ini battery yang biasa kan, bukan battery yang di upgrade. Ini cuma 100.000 nampungnya. Oke. Kalau nggak salah biasanya 1 juta ada, tapi jadi cerita 100.000. Entah kenapa. Ya, jadi habis-habisan kah? Di modpack ini kita bisa dari mechanical basin atau pakai drying basin atau pakai casting juga bisa. Kalau ini bisa pakai ya wizard biasa. Seingatku ada resepi buat dapetin ini nih deh. Selain itu. Mana ya? Ini dia mandrill wood-nya. Iya, kayaknya aku bakal butuh quizzer-nya, jadi aku bakalan ya pakai dulu quizzer-nya berarti ya. Ini harusnya aku taruh di atas sih, bentar ya. Atratomnya karena kita lagi karena elevator jadi cepet kok, nggak usah lama-lama. Kemudian apa lagi? Oh ya, aku butuh diamond dust, yang artinya aku bakal pakai crafter saja. Dan obsidian plate ini cukup pakai, gampang sih, 2 aja dengan craft obsidian ya. Pulverized obsidian. Oke, pakai enrichment chamber, pakai crafter nggak bisa ya. Mesh creator. Oh, manufacture juga bisa, oke. Manufacture aja, karena dia yang paling cepat kayaknya. Nih, manufacture ini bisa macam-macam ya, kayaknya bisa nggak cuma craft tapi juga apa gitu. Oke, dan kita bakalan purpurize obsidian ini aku asumsikan yang mekanisme ya, kayaknya. Makanya dia ini, kalau nggak salah di kompresor ya. Ya di kompresor, bener. Dan apakah butuh energi? Mungkin aku tambah dikit lah. Oke. Lanjut lagi untuk resinnya. Aku belum dapetin resin kayaknya dari pohon itu, makanya aku bakalan craft dulu. Aku butuh tank lagi kah? Kayaknya aku bakal butuh tank lagi buat narik atau sebenarnya nggak? Oh sebenarnya atau gini aja dah. Bentar ya. Mudah-mudahan bisa kalau di connect ke sini dengan fluid yang udah kita punya. Bentar ya. Fluid mana nih? Transfer node fluid dan juga kabelnya ini. Aha, bisa.
Tapi yang ini bakal kena juga. Ya udah aku ambil aja. Dan ini tapi ku ini aja. Oke. Ini. Aha. Mudah-mudahan bisa ya. Kita ini dulu. Geprek dia. Dan ini yang bikin lama karena aku bakalan perlu mencet-mencet. Nah, ini dia. Dan ini dari kaki, aku tinggal taruh aja di sini. Ini Blocktail-nya buat apa ya? Aku lupa. Kenapa aku lupa nih buat apa? Buat bikin plate. Oh, buat bikin plate untuk ini ya. Untuk ini, buat macam-macam. Oke. Ya sudahlah, apa? Kita bakalan lanjut aja dulu. Button. Yaudah, kita ambil aja button lah. Button. Karena kita butuh reset ulang. Nah, ini dia. Dan kita ambil lagi. Oke, semuanya udah selesai. Seharusnya ini cukup 6 blok ya. 6 blok Crystallize Mandel Chunk. Aku butuh 4 untuk ubah jadi bloknya. Kemudian kita butuh battery dari ini Industrial Integrated Dynamic. Yes. Dan apakah ini aku belum ambil. Oh ya, diamondnya belum ku crush ya rupanya. Aku lupa. Ini ku taruh dulu, ku crush. Yap, di crusher. Kemudian untuk ininya harusnya udah jadi. Complex Obsidian, Obsidian Plate ya. Obsidian Plate, ya benar. Dan harusnya dia jadi Diamond Dust. Dan kita tinggal bikin Mechanical Tweezer. Yes. Dan ini butuh energi ya, jadi aku bakal taruh dulu di sini. Dan dia itu bisa nge-crush dengan persentase sampai bahkan satu gravel dapat 2 flint di sini. Kalau kalian lihat. Oke, jadi ore-nya itu semuanya rata-rata gini ya. Nggak ada byproduct atau produk tambahan, tapi minimal dia itu bisa ngeduplikat bahkan dengan nge-triple ya, nge-triple ore bahkan dengan presentasi tinggi ya, yaitu 50%. Jadi coba kita crush dan 2 honey langsung jadi 5, berarti dapat 3 tadi sempat. Dia presentasinya 50% sih. Seharusnya sih besar. Tapi ya kali lagi tuh hoki-hokian sih ya. Oke, dan aku bakal simpan-simpan dulu. Aku bakalan ini dulu. Oke. Disimpan lagi dan seharusnya ini sudah selesai episode kita untuk hari ini. Mudah-mudahan nggak kepanjangan ya ketika aku edit ini video. Ini Crystallize Version-nya. Ini perlu aku taruh dulu di sini. Oke. Dan ya mungkin gini dulu untuk episode kali ini. Kita sudah masuk ke Astral Sorcery dan kita udah sampai ke mana tadi? Ke Starlight kalau nggak salah ya. Ya, tier yang kedua, aku nggak hafal nama crafting table untuk setiap tingkatannya ya. Tapi kita lumayan udah sampai ke sini karena emang kita sudah masuk ke Tomcraft kan waktu itu sampai ke Nitor. Tapi tadi komorennya hancur tiba-tiba ya, kayak kaca pecah gitu. Dan ya, tapi kita butuh tingkat Tomcraft yang lebih tinggi lagi kalau kita mau masuk ke yang lebih tinggi. Celestial sampai ke Enchanted apa namanya itu? Iridescendent Altar ya. Ini dia yang paling tinggi, Iridescendent Altar. Dan kita sudah bikin yang namanya ini Lightwell, kemudian ada Linking Tool, Resonating Wand, ada Rock Crystal dan sebagainya, macam-macam hal. Tapi ya seperti yang aku bilang ini masih permukaan dari Astral Sorcery. Mungkin kedepannya kita akan masuk ke Astral Sorcery lebih dalam lagi kalau misalkan kita butuh ya nanti. Dan aku awalnya itu pengen bikin dia 4 penjuru ya. Jadi ada karena apa ya, kita butuh crafting, kemudian ada attunement, ada Starlight Infuser, sama mungkin ada Ritual Pedestal juga. Jadi 4 totalnya. Mungkin aku bakalan perlebar ini. Ini ada satu jalan lagi, ini satu jalan lagi ke sana. Dan yang ini tentu saja buat yang lainnya. Mungkin yang ini Starlight Infuser.
ya, karena mungkin karena ukurannya aku lihat mirip-mirip mungkin. Dan tentu saja semua buildingnya bakal aku oke aja supaya kalian nggak perlu ngelihat. Dan ya, untuk episode kali ini mungkin segini aja dulu. Kita masuk ke Atrator Kree, dan di episode-nya ke depannya mungkin kita bakal masuk ke teknologi lagi. Yep. Dan mudah-mudahan kalian masih betah ya dengan series ini. Dan ya, mungkin episode kali ini aku sudahin di sini aja dulu, dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.